Pandemi yang terjadi selama lebih dari 1 tahun terakhir membawa dampak ke semua lini kehidupan. Sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi pun terpukul dan bahkan nyaris terpuruk. Namun semangat untuk tetap bangkit ditunjukkan oleh warga perkampungan di salah satu desa di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Saya akan mengajak Anda untuk mendengar kisah mereka. Itu lebah madu lancengnya banyak sekali yang. Nah, ini. Kalau Pak RT ini agak iri sama saya. Pinter aja, saya disuruh tanam bunga, dia yang mati hasil katanya. Suasana akrab pedesaan sangat kental terasa begitu saya bertemu dengan warga Desa Sugiwaras, Kecamatan Sukarami, yang berada di pinggiran Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebagian besar warga di sana hidup sebagai petani dan pengrajin. Yang akan lebih banyak. Nama saya Irawan Saputra. Saya di sini sebenarnya dianggap tua-tua desa, katakanlah jadi pemuka masyarakat. Dan di samping itu kalau di kelompok-kelompok di sini di pemuda tani, maka saya duduk sebagai pembina pemuda tani. Irawan adalah salah seorang yang memiliki peran besar dalam perubahan yang terjadi di Desa Sugiwaras. Desa yang dulunya gersang, kini tampil asri. Corak warna-warni terlihat di setiap sudut mata memandang. Mulai dari indahnya tanaman bunga di pekarangan, pos kamling unik dengan warna menarik, hingga hiasan cantik ornamen bola-bola dari botol plastik bekas yang tergantung di sepanjang jalan masuk pedesaan. Ini bukan ide saya, tapi idenya ibu-ibu. Jadi ide saya itu, ayo kita buat, kita hiasin di sini. Kasihlah botol-botol bekas minuman apa warna-warni. Terus dibuat. Jadi dia bilang, wah ini begitu Daji kayak virus saja. Ya ini bagus, virusnya digantung. Gitu. Setelah sempat merantau selama 16 tahun, Irawan akhirnya kembali untuk membangun kampung halamannya. Sebagai orang yang lahir dan besar di sana, Irawan tahu betul potensi yang ada di desanya. Ia mendorong warganya untuk membuat kerajinan ukir, mengembangkan budidaya perikanan, menjadi petani madu, dan merintis UMKM di bidang kuliner. Awal-awalnya sih susah. Ya, bahkan kemarin ketika membentuk UMKM, saya sampai susah bener gitu kan. Ayo buat UMKM, karena untuk dirinya itu tadi ngajak. Mereka agak sulit berkumpul ini. Saya bilang kalau kau nggak mau, saya akan buat sendiri. Saya akan buat peyek, saya bilang gitu. Hanya sekedar peyek, saya bilang gitu. Saya beli cetakan peyek, saya beli heller yang untuk lengketin itu ya. Kemudian saya sehari itu di istri saya bilang, biarlah saya bantu. Enggak usah saya bantu, saya buat peyek bisa, saya bilang kayak gitu. Padahal tahu hasilnya kayak apa. Namanya laki-laki nggak profesional kan. Begitu digigit keras gitu. Kalau kayak gitu makanya dibilang gini, makanya buat. Besoknya baru mereka, ayo. Iya. Rupanya ini niat sungguh-sungguhnya itu ada. Akhirnya disambut sama semangat tanpa pamrih Irawan yang terus-menerus mengajak warga untuk memanfaatkan lingkungan akhirnya berbuah hasil. Mas Niati adalah salah satu dari sekian banyak ibu-ibu rumah tangga di desa yang kini mulai menggeluti usaha kecil bidang kuliner dengan membuat dan menjual aneka keripik dari hasil tani mereka, seperti keripik bayam, keripik pisang, dan keripik sukun. Daripada ibu-ibu duduk-duduk nggak ada kerjaan, kami sambil bikin ini coba-coba. Alhamdulillah hasilnya agak lumayan. Iya. Lumayan ya, Bu? Iya. Buat apa tuh Bu hasilnya? Ya untuk tambah-tambahan. Sementara dikumpul dulu, sekarang siapa tahu nanti lebaran bisa jualan lagi. Tidak hanya ibu-ibu, Irawan pun mendorong para pemuda desa untuk memanfaatkan potensi pertanian dan perikanan. Ia mengajak para pemuda yang selama pandemi tidak banyak beraktivitas untuk menanam jagung dan berternak lele. Karena ini kan tumbuhnya dulu tuh ketika pandemi. Kita lihat itu sekitar 1,5 tahun yang lalu, itu pas mulai pandemi itu anak-anak ini hanya ada di rumah gitu.
Tidak ada kegiatan yang ada dimarahi ibunya karena main gadget. Akhirnya kita ajak kita kumpulin, kita ajak buat kegiatan. Pertama-tama membentuk bertanam jagung aja. Apa yang dilakukan Irawan dan warga berbuah penganugerahan Kampung Kreatif Kota Palembang tahun 2021 yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kota Palembang. Prestasi inilah yang kemudian menjadi pemicu semangat Desa Sugiwaras untuk bertransformasi menjadi desa wisata. Setelah mereka bekerja, kan ingin mendapatkan hasil. Ayo kita pelan-pelan, ayo kita bangun UMKM. Saya dari sisi masyarakat atau dari sisi tua-tua dan pamong untuk membuat desa ini menjadi desa wisata. Apabila jadi desa wisata, disitulah kita nantinya itu akan menuai hasil, kan gitu kan. Impian menjadi desa wisata tentu tidak mudah dengan keterbatasan yang mereka miliki. Berbagai macam bantuan pun mengalir, termasuk program bantuan CSR dari Pertamina. Senior Supervisor CSR NSM IPP Pertamina Region Sumbaksel, Agustina Mandayati, memastikan Pertamina tidak ragu menjadi bagian dalam mewujudkan mimpi mereka. Mereka sudah melakukan kayak nanam sayuran, tapi bagaimana itu bisa diarahkan menjadi tujuan wisata. Nah, itulah peran Pertamina di situ, mengajak mereka, kita bekerja sama dengan pemerintah dari dinas-dinas terkait untuk membangun desa ini. Nah, situ bukan hanya Pertamina yang ada di sini, tapi ada juga dinas-dinas terkait dari Dinas Lingkungan Hidup, dari Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Perikanan, tentunya. Menghabiskan waktu seharian bersama Pak Irawan dan warga Desa Sugiwaras tidak sedikit pun membuat saya lelah. Kegigihan mereka untuk berkreasi dan bangkit di tengah himpitan pandemi mengajarkan saya untuk tidak mudah menyerah dan tetap bersemangat mencari peluang di setiap kesulitan.